Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Budiono dan Bu Mariatin, saya akan mempresentasikan modul yang sudah saya buat, modul materi surat An-Nas untuk kelas 2 fase A dengan menggunakan metode PBL. Dalam modul ini ada 3 tujuan, yaitu yang pertama melafalkan surat An-Nas, lalu yang kedua peserta didik mampu mendemonstrasikan surat An-Nas dengan baik, dan yang ketiga peserta didik mampu menjelaskan isi pokok atau kandungan dari surat An-Nas tersebut. Lalu untuk kegiatan pembelajaran yang pertama adalah apersepsi, yaitu yang pertama dimulai dengan menanyakan kabar terlebih dahulu, setelah itu berdoa, setelah berdoa absen, setelah melakukan absen selanjutnya yang dilakukan adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa nasionalisme. Nah, selanjutnya masuk ke kegiatan inti, yaitu dari sintaknya orientasi, Pak. Yang pertama itu ada pengenalan materi dan pemberian materi kepada anak, jadi menjelaskan surat An-Nas melalui poster maupun melalui PPT yang sudah saya sediakan. Lalu selanjutnya sintak yang kedua adalah mengorganisir peserta didik atau menyuruh anak untuk membuat kelompok. Nah, selanjutnya setelah kelompok-kelompok itu dibuat, selanjutnya masuk pada pembimbingan peserta didik, di mana peserta didik itu diminta untuk menghafalkan surat An-Nas dengan teman satu kelompoknya, dengan harapan nanti anak-anak bisa menghafal dengan bantuan teman atau tutor sebaya. Lalu selanjutnya ada penyajian dan penganalisisan An-Nas, jadi nanti anak-anak maju satu persatu untuk melafalkan surat An-Nas. Selanjutnya evaluasi nanti anak-anak diberikan soal-soal untuk melihat seberapa pemahaman anak terhadap materi yang telah disampaikan. Dan selanjutnya adalah penutup, Prof. Nanti untuk anak-anak yang sudah paham, sudah nilainya sudah memenuhi KKM, akan diadakan pengayaan. Tapi untuk anak-anak yang belum paham atau nilainya masih di bawah KKM, nanti akan ada remedial. Pembelajaran yang digunakan apa, Mbak? PBL, Prof. Problem Based Learning. Ya, Problem Based Learning. Nah, Problem Based Learning ini ada berapa langkah? Ada 5, Prof. Ya, 5. Apa saja sebutkan? Orientasi peserta didik. Terus yang kedua ada pengorganisir peserta didik. Terus yang ketiga ada pembimbingan peserta didik. Jadi menyuruh anak mengembangkan hasil karya mereka tadi, hasil mereka menghafalkan. Yang terakhir ada presentasi enggak? Ada, Prof, saat mereka menghafalkan, saat menyajikan hafalannya, Prof. Terus yang terakhir evaluasi. Metodenya? Metode match pakai kartu, Prof. Kartu apa itu namanya? Surat An-Nas ngoten. Coba bagaimana cara menjalankannya? Menggunakan kartu itu bagaimana caranya? Jadi begini, Prof. Saya punya kartu-kartu, boleh saya tunjukkan, Prof? Ya, silakan. Oh iya. Jadi ini awalnya ada kartu seperti ini, Prof. Nah, ini isinya seperti huruf hijaiyah yang terpotong-potong. Nah, itu nanti di dalam satu kartunya itu ada ayatnya, Prof. Dan nanti anak-anak itu dalam kelompok itu sebelum menghafalkan tadi, mereka maju satu-satu, kan tiap kelompok itu ada 4.
nanti anak-anak satu kelompok itu satu ayat, jadi mereka merangkai satu ayat ngoten. Nah, kan ada 4 kelompok, ada 4 ayat. Nah, setelah itu dari situ dianalis, dilihat dari keempat itu 4 ayat itu, terus saya meminta anak-anak untuk menghafalkan. Jadi untuk menghafalkan dengan teman satu kelompoknya. Nah, nanti mereka itu tutor sebaya prof saling mengajari ngoten. Nah, baru nanti setelah itu maju satu persatu. Kalau sudah pernah dijalankan ya? Sudah Prof, pernah menjalankan itu? Sudah di kelas 2. Iya. Ya, nanti Ibu Mbak Rastri tadi untuk materi bahan ajarnya ambil judulnya apa? di dalam kelas 2 itu materinya ada huruf hijaiyah bersambung dan surat Anas. Jadi ada 2 subbab. Masuk pada materi bahan ajar apa, Mbak? Maksud dalam materi apa? Apa fikih? Itu Atau masuk di dalam Al-Qur'an. Kalau Al-Quran di hadis? materinya itu Al-Qur'an pedoman hidupku. Jadi di judul Dengar tadi ada pengembangan materinya lah. Apa yang dimaksud dari pengembangan materi? tekstualkan dengan kehidupan mereka sehari-hari, bahwasanya dijelaskan pada surat Anas itu ditekankan pada hanya Allah gitu tempat kita bergantung. Nah, padahal pada masa-masa sekarang atau era-era sekarang itu ya Bu ya, anak-anak itu adanya dukun atau apalah yang sekiranya menurut mereka jimat, yang aku kalau pakai ini tuh terlindungi gitu. Nah, dari surat ini saya ingin menjelaskan kepada anak-anak gitu bahwasanya hanya Allah tempat kita berlindung gitu. Makanya ketika saya menjelaskan itu, saya minta anak-anak itu membaca surat Anas itu enggak hanya ketika mau memulai pelajaran saja, ketika mau berangkat sekolah, supaya juga Allah tuh melindungi perjalanan mereka dari rumah hingga sekolah gitu. Misalnya kan kelas 2 rata-rata udah bisa baca tulis Al-Quran belum, Bu? Ya, Untuk kalau kelas 2. untuk membacanya bisa, tapi kalau untuk menulis mereka masih mencontoh dari PPT. Jadi Oke. Berarti untuk kendala ada nggak, Bu? Kendala dalam KBM? kendala pastinya ada, Bu. Kendala itu ya satu, sekarang itu tidak semua tempat itu ada tempat mengaji gitu loh, Bu. Nah, dari tidak adanya tempat mengaji itu PR saya yang pertama adalah tentang huruf hijaiyah, Bu. Ada yang kelas 2 itu nggak tahu huruf hijaiyah bacanya apa, terus mungkin urutannya setelah so itu apa gitu. Itu PR saya yang pertama. Lalu selanjutnya yang kedua itu kendalanya adalah ya mereka hafal tapi cuma belakangnya tok gitu, harus dipanjang dulu, misalnya kul gitu. Nanti mereka baru melanjutkan ngoten. Jadi salah satu kendalanya memang karena saya di sekolah negeri nggih, waktu saya juga sama anak-anak terbatas. Dalam 1 minggu itu saya ketemu hanya 1 kali, karena sekarang 1 minggu itu 1 pertemuan dalam durasi 2 jam penuh atau setara 3 jam pelajaran. Jadi ya memang kurangnya intensitas saya bertemu dengan anak-anak itu juga menjadi salah satu faktor. Ya ada beberapa kendala tersebut tadi. Tapi upaya lain dari sekolah, apakah ada pengayaan untuk materi agama Islam, boleh nggak? Nggih, kalau upaya lain yang saya lakukan adalah di sekolahan saya itu kan ada penerapan P5, Bu. Itu diberi jadwal, Bu. Jadi dalam 1 jam pelajaran untuk P5. Nah, saya menggunakan kesempatan itu untuk memberikan materi pengenalan huruf hijaiyah. Saya memang Oke. Ibu di Salatiga di mana toh? Di SD? Di SD Blotongan 2, Bu. SD Blotongan. Dengan baca yang nomor 2 dulu. Waliyahsul ladzina law taraku min khalfihim. Oke, silahkan untuk nulisnya. Langsung ditulis surat Al-Fatihah ayat 3 dan 4. Oh, nggih. Di foto aja. Oh, nggih. Di foto kirim saya. Oh ya. Bapak Budiono dan Ibu Mariatin atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.